Jawa Timur, sekitaran tahun 2013. Namaku Satrio, seorang pemuda berusia 19 tahun yang baru saja lulus SMA. Aku adalah anak terakhir dari 2 bersaudara. Meskipun sebenarnya aku pernah memiliki seorang adik yang meninggal saat masih dalam kandungan karena keguguran. Kehidupanku sederhana, tinggal di salah satu kota kecil di Jawa Tengah bersama kedua orang tuaku yang bekerja sebagai petani. Dari hasil kerja keras mereka bertani, aku dan kakakku, Mas Gatot, bisa tumbuh dan menjalani kehidupan. Saat ini Mas Gatot sudah berkeluarga dan tinggal di sebuah kota besar yang cukup jauh dari rumah kami, membutuhkan sekitar 10 jam perjalanan dengan bus untuk mencapainya. Kehidupannya pun sudah lebih mapan dibandingkan kami yang masih di kampung. Mas Gatot kini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zaki yang baru berusia sekitar 5 tahun. Istrinya, Mbak Rini, adalah perempuan yang baik dan perhatian. Dalam hal ekonomi, Mas Gatot bisa dibilang sangat berkecukupan. Dengan rumah dan mobil yang sudah dimilikinya, kehidupan Mas Gatot terlihat nyaman. Pekerjaan Mas Gatot sebagai pemborong proyek bangunan memberikan penghasilan yang cukup besar, dan meskipun aku belum pernah mengunjungi rumahnya yang baru, terakhir kali aku bertemu dengannya adalah saat aku masih SMP, ketika Mas Gatot dan keluarganya masih tinggal di rumah kontrakan. Waktu itu, mereka belum memiliki rumah sendiri. Kehidupan di rumah terasa datar bagi diriku yang sudah setahun ini hanya berdiam setelah lulus sekolah. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, dan meskipun orang tuaku tidak pernah menuntut apapun dariku, tetap saja ada rasa bosan yang menyelinap dalam keseharian. Sawah yang luas milik orang tuaku menjadi sumber penghidupan utama keluarga kami. Dari hasil panen padi, semua kebutuhan bisa tercukupi. Suatu hari, perasaan jenuh semakin kuat menghampiri. Aku mulai merasa bahwa aku perlu melakukan sesuatu di luar rutinitas membantu orang tua di sawah. Keinginan untuk bekerja muncul tiba-tiba, sesuatu yang tidak pernah kutunjukkan sebelumnya. Dengan rasa antusias, aku mencoba menyampaikan niatku kepada bapakku. Meski begitu, bapakku tampaknya belum sepenuhnya mendukung gagasanku untuk bekerja di luar kampung. Dia lebih ingin aku tetap tinggal di rumah dan membantu mengurus sawah yang memang cukup luas. Namun, keinginanku untuk merasakan pengalaman baru tidak bisa dibendung. Dan akhirnya, bapakku menyarankan agar aku berbicara dengan Mas Gatot terlebih dahulu. Setelah berdiskusi dengan Mas Gatot melalui telepon, diputuskan bahwa aku akan berangkat ke rumahnya pada sore hari berikutnya. Kegembiraan membuncah dalam diriku. Ini adalah kali pertama aku akan pergi jauh dari kampung halaman, dan meskipun tujuanku hanya ke rumah kakakku sendiri, tetap saja ada perasaan senang yang sulit dijelaskan. Malam sebelum keberangkatan, aku hampir tidak bisa tidur. Pikiran tentang perjalanan besok membuatku tak sabar menunggu waktu berangkat. Keesokan harinya, tepat pada jam 4 sore, temanku mengantarku ke agen bus. Sebelum pergi, aku berpamitan dengan orang tuaku. Suasana haru menyelimuti rumah kecil kami. Bapak dan ibu tampak berusaha menahan tangis, tetapi jelas terlihat betapa berat hati mereka melepas kepergianku, meski hanya untuk sementara. Saat itu aku sendiri juga merasa sangat emosional. Sebagai anak bungsu yang belum pernah merantau, meninggalkan rumah untuk pertama kali terasa seperti lompatan besar dalam hidupku. Aku bisa melihat kesedihan dalam mata bapakku. Meskipun ia berusaha tersenyum saat menyelipkan sejumlah uang ke tanganku untuk bekal selama perjalanan, ibu juga tak kalah cemas. Ia terus mengingatkanku untuk menjaga diri dan selalu menghubungi mereka begitu aku sampai di tujuan. Berat rasanya meninggalkan orang tua yang sudah begitu banyak berkorban, tapi dorongan untuk mendapatkan pengalaman baru membuatku tetap teguh pada keputusan ini. Setelah berpamitan, aku pun berangkat dengan bus malam.
Perjalanan yang panjang dan melelahkan terasa tidak terlalu berat karena rasa semangat yang mengiringi setiap detik perjalanan. Sepanjang malam, bus melaju melewati jalan-jalan panjang, menembus kegelapan dengan sesekali aku terjaga melihat hamparan kota-kota kecil yang kulalui. Akhirnya, setelah semalaman penuh di jalan, aku tiba di agen bus yang terletak tak jauh dari rumah Mas Gatot. Waktu itu sekitar 4:30 pagi, suasana masih gelap dan udara terasa dingin. Setelah memberitahu Mas Gatot melalui telepon bahwa aku sudah sampai, tak lama kemudian mobil Mas Gatot tampak mendekat ke tempatku menunggu. Rasa lega dan senang kembali menyergapku. Pertemuan dengan Mas Gatot membawa kehangatan meski ada sedikit canda yang mengiringinya. "Mas kira kamu kesasar? Berani juga kesini sendiri. Nangis enggak tadi di jalan?" ledek Mas Gatot. Di tengah perjalanan menuju rumah Mas Gatot, berbagai nasihat mengalir dari ingatanku, menuntun pikiranku untuk merenungi apa yang harus kuperbaiki ke depannya. Sekitar 10 menit berlalu, akhirnya kami sampai di depan rumah Mas Gatot. Rumah itu tampak memiliki halaman yang cukup luas, tertata dengan rapi dan berciri khas gaya arsitektur Jawa yang kental. Beberapa tiang kayu besar yang menopang teras depan menghadirkan kesejukan tersendiri, seolah membawa ketenangan bagi siapapun yang memasukinya. Setelah turun dari mobil, aku melangkah menuju pintu utama. "Assalamualaikum," ucap Mas Gatot memberi salam. Tidak lama kemudian terdengar suara salam dari dalam rumah, diiringi langkah yang mendekat. Mbak Rini dengan senyum ramahnya segera menyambut kami setelah membuka pintu. Wajahnya terlihat sumringah, tanda bahwa kedatanganku memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Dia tampak senang bisa kembali bertemu denganku setelah sekian waktu. Suasana hangat itu segera berganti dengan percakapan ringan tentang perjalananku. Dia bertanya apakah aku merasa mabuk selama di perjalanan, mengingat kami sama-sama tahu bagaimana kondisi jalan yang seringkali membuat perut tidak nyaman. Aku menjawab dengan santai, mengelak dari kekhawatiran itu, karena sudah terbiasa dengan perjalanan jauh dan tidak pernah mabuk darat. Mbak Rini kemudian mengajakku masuk ke dalam rumah sambil menawarkan segelas teh hangat untuk menyegarkan tubuhku yang lelah. Dia juga memberitahuku bahwa kamarku sudah disiapkan di bagian depan rumah. Dengan keramahan yang tulus, Mbak Rini memastikan semua kebutuhanku terpenuhi, membuatku merasa benar-benar disambut dengan baik. Rumah Mas Gatot memang memiliki ukuran yang cukup luas, terdiri dari 3 kamar yang semuanya didominasi oleh material kayu jati. Kayu tersebut tidak hanya memberikan kesan elegan, tetapi juga menambah kesejukan alami di dalam rumah, menghadirkan nuansa sakral dan tradisional yang kuat. Hari itu, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan beristirahat. Tubuhku terasa begitu lelah sehingga tanpa sadar aku terlelap hingga sore. Ketika terbangun, Mbak Rini sudah ada di dekatku, membangunkanku dengan lembut, memberitahukan bahwa waktu sudah mendekati maghrib. Setelah bangun, aku segera melihat jam di ponsel dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku bergegas mandi, membersihkan diri sambil menunggu waktu salat. Sembari menunggu, aku bermain game di ponsel dan duduk santai di ruang tamu, menikmati momen santai tersebut. Saat itulah aku mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Mas Gatot yang hingga saat itu belum pulang. Mbak Rini menjelaskan, "Masmu nanti pulangnya, biasanya setelah maghrib baru sampai rumah," jawab Mbak Rini. Jawaban itu membuatku sedikit paham mengapa suasana rumah terasa sepi. Suara azan maghrib yang terdengar dari kejauhan segera menyadarkanku. Dengan cepat, aku bersiap untuk berwudu dan mengenakan sarung. Namun, ada hal yang membuatku sedikit bingung. Aku bertanya kepada Mbak Rini di mana tempat salat di rumah ini. Dengan tenang, Mbak Rini menyarankan, "Sudah, kamu ke musola aja. Sekalian jalan-jalan, biar tahu tempat ini."
dan jarak antara rumah Mas Gatot dan musola sekitar 300 meter. Meskipun awalnya aku ingin salat di kamar saja, saran Mbak Rini untuk keluar rumah dan mengenal lingkungan sekitar membuatku setuju untuk pergi ke musola. Dan memang benar, perjalanan menuju musola terasa seperti kesempatan untuk sedikit menjelajahi suasana di lingkungan ini. Setelah menunaikan salat, aku kembali ke rumah dan melihat bahwa mobil Mas Gatot sudah terparkir di halaman. Aku merasa senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Mas Gatot. Ketika masuk ke dalam rumah, aku mendapati Mas Gatot sedang duduk santai di ruang tengah sambil menikmati makan malam. Ia memintaku untuk segera bergabung dan makan bersama. Tetapi aku memutuskan untuk menaruh sarung terlebih dahulu ke dalam kamar. Ketika aku membuka pintu kamar, bau aneh segera menyergap penciumanku. Aroma khas rokok lintingan yang biasanya digunakan oleh orang tua dengan campuran tembakau dan kemenyan memenuhi udara di dalam kamar. Aroma itu begitu menyengat sehingga membuatku merasa tidak nyaman. Tanpa berpikir panjang, aku keluar kamar dan memberitahu Mas Gatot tentang bau rokok tersebut. Meskipun Mas Gatot berusaha menganggapnya sebagai hal biasa, aku tetap merasa bahwa bau itu tidak biasa, karena jelas berbeda dengan aroma rokok biasa yang kukenal. Namun, Mas Gatot mengalihkan perhatianku dengan meminta agar aku segera makan, karena pecel lele yang dibelinya sudah siap di meja. Aku pun duduk bersama Mas Gatot dan Mbak Rini, menyantap makanan yang telah dihidangkan. Suasana makan malam itu begitu tenang, meski dalam hati ada sedikit rasa sungkan yang menyelinap. Aku tahu Mas Gatot tidak merokok, dan hal itu membuatku enggan untuk merokok di dalam rumah. Setelah selesai makan, aku melangkah keluar, mencari sedikit angin segar. Aku memilih duduk di teras depan, menghisap sebatang rokok. Udara malam yang sejuk menyelimuti, menambah kenikmatan momen tersebut. Namun tiba-tiba, sebuah pikiran mengusik ketenangan itu. Aku teringat bahwa aku belum menelepon ibu. Dengan sedikit panik, aku bergegas ke kamar untuk mengambil ponsel yang sejak tadi sedang diisi daya. Saat melihat layar ponsel, rasa bersalah pun muncul. Ternyata sudah ada 3 panggilan tak terjawab dari ibu. Aku pun segera menghubunginya kembali, berusaha menebus kelalaian itu. Setelah pembicaraan selesai, aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan lega. Aku melirik jam di dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Menyadari itu, aku langsung bersiap untuk melaksanakan sholat Isya. Aku mengambil wudhu, lalu menuju kamar untuk menunaikan kewajibanku. Saat sajadah telah terhampar di lantai kamar, tanpa disangka Mas Gatot menghampiriku. Pintu kamar yang tak tertutup memudahkan dia untuk masuk. Dengan nada serius, dia memperingatkan, lantainya masih kotor. Kalau mau salat, besok aja biar dibersihin dulu sama Mbak Rini. Mas Gatot bahkan menyebutkan kekhawatirannya tentang tikus yang sering masuk ke kamar, yang dikhawatirkan bisa membuat lantai menjadi najis. Mendengar hal itu, aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku merasa lantai sudah cukup bersih. Ada rasa bingung yang tersisa, namun aku memilih untuk tidak membantah. Malam itu berlalu dengan perasaan campur aduk. Menunggu hingga suasana rumah sepi, aku pun bertekad untuk melanjutkan salat setelah pukul 10 malam, saat Mas Gatot dan Mbak Rini sudah masuk kamar untuk tidur. Aku kembali mengambil sajadah, berniat melanjutkan ibadah yang tertunda. Namun, saat hendak memulai, suasana kamar mendadak berubah. Udara yang semula dingin kini berubah menjadi sangat panas, membuat tubuhku berkeringat meski aku sudah menyalakan kipas angin. Setelah menyelesaikan salat, aku mendapati tubuhku basah oleh keringat. Dengan rasa gerah yang semakin mengganggu, aku memutuskan untuk membuka baju dan berbaring hanya mengenakan celana. Anehnya, tak lama setelah itu, udara di dalam kamar kembali berubah. Kali ini, kamar terasa dingin sekali, seolah ada perubahan suhu yang drastis. Aku pun mematikan kipas angin dan mengenakan kembali bajuku. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah malam itu akan turun hujan? Sebab perasaan sebelumnya begitu gerah, namun kini berubah menjadi dingin yang menusuk. Hari demi hari berlalu, dan selama seminggu aku tinggal di rumah Mas Gatot, aku mulai berkenalan dengan beberapa pemuda di sekitar,
juga dengan tetangga-tetangga sekitar. Kemampuanku beradaptasi dengan lingkungan baru cukup baik, terutama karena aku memang senang mengenal orang baru. Aku merasa semakin nyaman tinggal di tempat ini, meski ada satu hal yang masih membuatku sedikit gelisah. Aku belum mulai bekerja. Rasa bosan mulai menyergapku. Setiap hari hanya menghabiskan waktu di rumah tanpa ada kegiatan berarti. Dalam hati, aku berharap segera bisa bekerja. Keesokan paginya, sesuai janji Mas Gatot, aku bersiap-siap lebih awal. Aku mengenakan sepatu, celana panjang, serta jaket, menunggu Mas Gatot yang sedang menikmati sarapannya. Sambil menunggu, aku melangkah keluar rumah, memperhatikan sekeliling. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Sebatang pohon Kamboja tumbuh di halaman. Aku sedikit heran mengingat pohon itu biasanya tumbuh di area pemakaman. Namun, rasa penasaranku terjawab saat Mbak Rini menyebutkan bahwa pohon tersebut ditanam oleh Mas Gatot yang ternyata menyukai keharuman bunga Kamboja. Waktu terus berjalan dan akhirnya Mas Gatot selesai makan. Dia mendekat dengan senyum di wajahnya melihatku yang sudah rapi dan siap berangkat. Meski ada sedikit canda di balik tatapannya, karena pakaian yang aku pakai. Setelah berpamitan dengan Mbak Rini dan Zaki, aku berangkat menuju tempat kerja bersama Mas Gatot. Perjalanan menuju lokasi proyek tidaklah terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 15 menit sebelum akhirnya kami tiba. Mas Gatot memiliki tanggung jawab di beberapa proyek bangunan yang tersebar di kota itu, namun semuanya masih berada dalam radius yang cukup dekat. Aku merasa nyaman berangkat bersama Mas Gatot, karena perjalanan pagi itu diselimuti cuaca yang cerah dan suasana kota yang tenang. Dalam hati, aku merasa bersemangat sekaligus sedikit cemas memulai hari pertama bekerja di proyek. Begitu tiba di lokasi proyek, suasana kesibukan sudah terasa. Para pekerja tampak sibuk dengan tugas masing-masing, sementara Mas Gatot segera membawaku menemui seseorang. Orang yang dituju adalah Pak Yayat, mandor proyek yang sudah berpengalaman mengatur jalannya pembangunan di tempat itu. Mas Gatot memperkenalkan diriku kepada Pak Yayat dengan penuh percaya diri, berharap agar aku bisa diterima dengan baik. Pak Yayat dengan wajah ramahnya menyambut kami dengan anggukan kepala dan senyuman. Ketika Mas Gatot mengenalkanku sebagai adiknya, Pak Yayat mengangguk paham. Dengan nada yang tenang, dia menanyakan kabarku sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Aku menyambut uluran tangan itu dan membalas dengan sapaan singkat, berusaha tetap menjaga kesopanan meski sedikit canggung. Setelah perkenalan singkat itu, Mas Gatot langsung menjelaskan maksud kedatanganku ke proyek. Dia meminta Pak Yayat untuk menempatkanku dimanapun yang dianggap sesuai. Mas Gatot dengan tegas menyatakan agar aku diperlakukan seperti pekerja lainnya, tanpa ada pengecualian meskipun aku adalah adiknya. Aku bisa merasakan ketulusan Mas Gatot dalam menyampaikannya, seakan ingin agar aku benar-benar merasakan pengalaman bekerja dari dasar. Meski ada sedikit rasa khawatir, aku mencoba untuk siap menerima apapun yang akan ditugaskan kepadaku. Pak Yayat sempat terkejut mendengar keinginanku untuk bekerja di proyek. Wajahnya tampak menunjukkan rasa heran, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya dengan serius. Setelah beberapa kali bertanya kepada Mas Gatot mengenai posisi yang akan diisi, akhirnya diputuskan bahwa aku akan bekerja sebagai kenek di proyek ini. Pekerjaan sebagai kenek mungkin terkesan sepele, tapi bagiku ini adalah langkah awal untuk memahami bagaimana proses pembangunan yang sebenarnya. Tak lama setelah percakapan itu selesai, Mas Gatot meninggalkanku di proyek untuk mengurus proyek lainnya. Aku sempat merasa sedikit kesal ketika menyadari bahwa Mas Gatot sempat menertawakan penampilanku pagi itu. Barulah aku sadar bahwa pakaian yang kupakai saat itu mungkin tidak cocok untuk bekerja di proyek. Meski begitu, aku berusaha menahan rasa kecewa dan mencoba menerima kenyataan bahwa hari ini aku harus bekerja dengan pakaian seadanya. Meskipun aku adalah adik kandung dari seorang pemborong yang cukup dihormati di proyek ini, tidak berarti aku mendapat perlakuan istimewa. Aku mulai bekerja dari posisi paling dasar, dan hal ini membuatku berpikir bahwa mungkin Mas Gatot sengaja melakukannya
agar aku bisa menghargai setiap pekerjaan yang ada. Sebagai anak bungsu dalam keluarga, aku terbiasa mendapatkan apapun dengan mudah tanpa harus berjuang keras. Namun, di proyek ini, aku mulai merasakan betapa sulitnya mencari uang dengan keringat sendiri. Setiap detik di lokasi proyek memberikan pelajaran baru tentang kerja keras dan ketekunan. 1 minggu sudah berlalu sejak aku mulai bekerja di proyek. Tugasku selama ini cukup sederhana, yakni mencabut paku dari kayu-kayu bekas yang sudah tidak terpakai. Meskipun terlihat mudah, pekerjaan ini terasa sangat melelahkan bagiku yang belum pernah terjun langsung ke dunia kerja fisik. Setiap hari, tanganku pegal karena harus terus-menerus mencabut paku dengan kekuatan penuh. Namun, aku tahu bahwa ini adalah bagian dari proses belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang keras. Selama seminggu itu pula, aku memilih untuk tidur di lokasi proyek bersama para pekerja lainnya. Ada sekitar 16 orang yang tinggal di sana. Dan meskipun suasananya sederhana, kami semua hidup dalam kebersamaan yang erat. Mas Gatot hanya 2 kali datang ke proyek selama aku bekerja di sana, mungkin karena kesibukannya dengan proyek lain. Pada hari Sabtu yang cerah, Mas Gatot datang ke proyek untuk menyerahkan gaji kepada para pekerja. Kehadirannya seolah membawa angin segar bagi suasana proyek yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk. Setelah selesai memberikan gaji, Mas Gatot mengajak aku untuk pulang bersamanya. Tujuannya agar aku bisa mengambil motor di rumahnya, sehingga nantinya lebih mudah jika ingin pergi ke berbagai tempat. Dengan senang hati, aku menyetujui ajakan itu, memikirkan betapa praktisnya jika memiliki motor sendiri untuk mobilitas sehari-hari. Perjalanan menuju rumah Mas Gatot terasa tenang. Sepanjang jalan, aku menikmati pemandangan yang sesekali diselingi oleh obrolan singkat dari dalam mobil. Saat hampir sampai di rumahnya, mataku tertuju pada warung kecil di pinggir jalan yang jaraknya tidak lebih dari 50 meter dari rumah Mas Gatot. Di sana, kulihat Hardi dan beberapa temannya sedang duduk santai menikmati suasana sore yang teduh. Pikiran langsung melayang pada kebiasaan untuk mampir sejenak dan membeli rokok, sebuah rutinitas yang seolah menjadi bagian dari hari-hariku. Aku pun meminta izin kepada Mas Gatot untuk turun di warung. Tanpa banyak basa-basi, mobil berhenti dan aku segera membuka pintu. Meski sudah mendapat gaji, Mas Gatot dengan penuh perhatian tetap memberikanku uang. Aku menerimanya dengan rasa terima kasih. Sementara gaji yang baru kuterima tetap kusimpan rapi dalam amplop. Setelah mengucapkan terima kasih, aku melanjutkan langkah menuju warung. Sementara Mas Gatot melanjutkan perjalanannya. Di warung, suasana akrab segera tercipta ketika aku bergabung dengan Hardi dan teman-teman lainnya. Mereka sedang bercanda ria, menikmati momen kebersamaan yang sederhana. Tiba-tiba, suasana berubah ketika seorang perempuan mengendarai motor melewati warung. Keberadaannya menjadi pusat perhatian, mengingat warung tersebut mayoritas diisi oleh kaum pria. Canda tawa semakin riuh ketika perempuan itu berlalu, seolah menjadi selingan dari percakapan yang sebelumnya mendominasi. Namun, tak lama berselang, suara keras terdengar. Suara itu jelas berasal dari motor yang jatuh dengan keras ke aspal. Seketika, kami semua bergegas berlari ke arah sumber suara. Pemandangan yang mengerikan tersaji di depan mata. Perempuan yang tadi melintas kini tergeletak di jalan dengan leher yang tampak tersayat. Darah mengalir deras dari luka itu dan nyawanya terlihat tak tertolong. Kejadian tragis itu berlangsung tepat di depan rumah Mas Gatot, membuat semua yang melihatnya terpaku dalam ketakutan dan kebingungan. Dalam waktu singkat, warga sekitar berkumpul, termasuk Mbak Rini dan Mas Gatot yang langsung berada di lokasi kejadian. Namun, tidak ada satupun yang berani mendekati korban, terpaku oleh pemandangan yang penuh darah dan ngeri. Polisi segera datang untuk mengevakuasi motor dan tubuh perempuan malang itu. Namun di kepalaku satu pertanyaan terus berputar. Bagaimana leher perempuan itu bisa tersayat begitu rupa? Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, Mas Gatot mulai berbicara tentang rencana untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin mengganti beberapa bagian, termasuk tiang kayu di ruang tamu. Mendengar hal itu, rasa penasaranku muncul. Rasanya tidak ada yang rusak atau butuh perbaikan, setidaknya menurut pengamatanku.
Aku pun bertanya kepada Mbak Rini, istri Mas Gatot, tentang rencana tersebut. Namun, jawabannya tidak memuaskan rasa penasaranku. Ia pun tidak tahu pasti alasan renovasi itu dan menyarankan agar aku bertanya langsung kepada Mas Gatot. Dengan rasa penasaran yang masih tersisa, aku mengangguk dan memutuskan untuk keluar rumah. Hardi barusan mengirim pesan, mengundangku untuk datang ke rumahnya dan melihat burung baru yang baru saja ia beli. Sebelum pergi, aku berpamitan kepada Mbak Rini. Ia sempat mengingatkan agar aku membawa ponsel, berjaga-jaga jika Mas Gatot membutuhkanku nanti. Setelah memastikan semuanya siap, aku berjalan menuju rumah Hardi dengan pikiran yang masih terganggu oleh kejadian tragis yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah Hardi, suasana sore yang teduh menyambutku. Beberapa teman yang sudah lama tidak kujumpai tampak berkumpul di sana, memulai obrolan ringan yang mengalir dengan hangat. Kami larut dalam percakapan tentang burung peliharaan, membahas keindahan bulunya, kicauannya yang merdu, hingga cara merawatnya. Namun, di tengah perbincangan yang seru itu, Hardi tiba-tiba menghentikan alur pembicaraan. Tampak ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Wajahnya berubah serius, seakan hendak mengungkapkan sesuatu yang penting, namun terasa ganjil. Obrolan sejenak terhenti. Aku merasa ada yang tidak beres dengan perubahan ekspresi Hardi. Setelah beberapa saat diam, dia akhirnya angkat bicara, membahas sesuatu yang mengejutkan. Ia mengungkit soal rumah kakakku, Mas Gatot, yang katanya terlibat dalam hal-hal aneh. Sekilas, aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan Hardi, tetapi kemudian ia melanjutkan pembicaraannya dengan nada yang lebih serius, seolah mencoba memahamkan kami tentang kabar yang ia dengar dari orang-orang di sekitar. Ia menyebut soal pesugihan, sebuah hal yang bagiku terdengar mustahil. Namun, Hardi seolah yakin bahwa ada hal-hal janggal terkait kecelakaan yang pernah terjadi di depan rumah kakakku itu. Jadi begini, aku juga cuma dengar dari orang-orang ya. Katanya Mas Gatot melakukan pesugihan. Dulu pas ada kecelakaan di depan rumah Mas Gatot, nggak lama setelah itu Mas Gatot renovasi rumah. Sekarang juga Mas Gatot mau renovasi. Aneh, cuman ganti tiang rumah. Satu tiang satu nyawa, ucap Hardi kepadaku. Namun, aku masih sulit menerima apa yang dikatakannya. Dalam pikiranku, tuduhan bahwa kakakku terlibat dalam praktik pesugihan terdengar konyol. Meskipun ada kecelakaan yang pernah terjadi di depan rumahnya, tidak lantas membuatku percaya bahwa itu ada kaitannya dengan hal-hal gaib. Pikiranku pun melayang pada rumah-rumah besar di sekitar, terutama rumah Pak Haji Karmo yang megah dan terletak tepat di depan rumah Mas Gatot. Jika memang kecelakaan di sekitar rumah menjadi tolok ukur tuduhan pesugihan, mengapa hanya Mas Gatot yang dicurigai? Padahal rumah Pak Haji Karmo juga tak kalah mencolok, dengan bangunan yang menjulang tinggi dan kesan mewah yang terpancar dari luar. Di antara semua dugaan yang beredar, aku mencoba mencari alasan logis. Barangkali ini hanya gosip murahan yang dihembuskan oleh mereka yang tidak paham situasi sebenarnya. Malam itu, setelah mendengar cerita Hardi, aku pun memutuskan untuk tidur di rumah Mas Gatot. Setiap hari, aku berangkat kerja dari sana dan pulang ke rumah saat sore tiba. Tentu saja, keputusan ini tak sepenuhnya karena kabar burung yang beredar, tetapi lebih pada keinginan untuk mengamati segala sesuatu secara langsung. Beberapa hari kemudian, renovasi rumah pun benar-benar dimulai. Mas Gatot mengganti beberapa bagian rumah, termasuk atap dan tiang penyangga dari kayu yang terlihat sudah usang. Di tengah suara pekerja bangunan yang sibuk, aku kembali teringat pada cerita Hardi. Sikapku mulai berubah. Meski masih sulit untuk percaya sepenuhnya, namun benakku dipenuhi oleh berbagai spekulasi. Apalagi, setiap hari aku melihat ada bunga yang selalu tersebar di pinggir jalan, tepat di depan rumah Mas Gatot. Bunga itu tampak seperti ditata dengan sengaja, seakan-akan menjadi pertanda atau simbol dari sesuatu yang tidak ku mengerti. Aku merasa semakin ragu, meskipun hatiku masih berusaha menolak segala dugaan buruk tentang kakakku sendiri. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, bukan hasil dari suatu ritual mistis yang mengerikan. Suatu malam, saat suasana sunyi menyelimuti rumah, aku terbangun oleh suara ketukan halus di jendela. Awalnya,
Aku mengira itu hanya angin yang berhembus, namun ketukan itu terdengar begitu jelas. Perlahan, aku membuka gorden, tapi tak ada seorang pun di luar sana. Hanya kegelapan malam yang menyambut pandanganku. Aku melirik jam di ponsel, ternyata sudah pukul 2 pagi. Pikiran nakalku sempat terlintas, mungkin Hardi sedang iseng menggodaku. Tapi hal itu terasa tidak mungkin. Ketukan itu tak terdengar lagi, dan aku kembali berbaring, mencoba menenangkan diri dan menyingkirkan segala bayangan aneh yang mulai menggangguku. Keesokan harinya, tanpa rencana, aku berjumpa dengan Hardi di warung. Pertemuan itu membuatku teringat akan kejadian aneh yang semalam mengusik tidurku. Dalam hati, aku merasa sedikit lega bisa bertemu dengannya, karena aku mengira bahwa dialah orang yang telah mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Momen itu aku manfaatkan untuk menyindirnya dengan candaan ringan, berharap bisa segera mengakhiri rasa penasaran yang menyelimuti pikiranku sejak malam sebelumnya. Aku berpikir, mungkin Hardi sekadar iseng. Namun respons yang ia berikan sungguh di luar dugaanku. Hardi dengan santai menjawab bahwa ia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Ia bahkan menegaskan bahwa tak ada gunanya baginya mengetuk-ngetuk jendela orang lain di malam hari, karena lebih baik baginya untuk tidur. Jawaban itu membuatku terkejut dan sejenak terdiam, merenungi apa yang sebenarnya terjadi semalam. Jika bukan dia, lalu siapa yang mengusik tidurku dengan suara ketukan tersebut? Hardi dengan gayanya yang selalu ceria, hanya menertawakan kebingunganku, menyarankan bahwa mungkin saja seekor kucing yang sedang mencari makanlah yang menjadi penyebabnya. Candaannya itu sedikit menenangkanku, walau tetap saja perasaan ganjil masih menyelimuti hatiku. Aku pun memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan tidak menceritakannya kepada Mas Gatot. Sepertinya kejadian semalam hanyalah angin lalu, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Namun, seiring berjalannya waktu, peristiwa aneh lainnya datang kembali. Beberapa malam setelah kejadian itu, saat aku sudah terlelap, aku terbangun lagi oleh suara yang berbeda. Kali ini, bukan ketukan jendela yang menggangguku, melainkan suara ramai yang terdengar seperti langkah kaki banyak orang. Dengan perasaan was-was, aku segera menarik gorden jendela dan memandang keluar, berharap menemukan penjelasan atas suara itu. Pandanganku tertuju pada jalan yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari kamarku. Jalan itu biasanya sepi di malam hari, apalagi pada jam-jam seperti ini, sehingga suara langkah kaki yang riuh membuatku semakin penasaran. Aku menunggu dengan penuh perhatian, memfokuskan mata pada setiap gerakan di luar sana, berharap segera melihat apa yang menyebabkan kegaduhan tersebut. Akhirnya, setelah beberapa saat, aku melihat sekumpulan orang berjalan beriringan dari kejauhan. Mereka tampak seperti sedang membawa sesuatu yang berat. Dalam keremangan malam, aku mulai melihat lebih jelas apa yang mereka bawa, dan tiba-tiba hatiku tercekat. Mereka membawa keranda jenazah, dan langkah mereka terhenti tepat di depan rumah Mas Gatot. Darahku seketika berdesir, tubuhku mendadak lemas, dan tanpa sadar aku melompat mundur menjauh dari jendela, didera ketakutan yang luar biasa. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri, mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang baru saja kulihat. Mungkin itu adalah keluarga Pak Haji yang sedang berduka karena ada salah satu anggotanya yang meninggal dunia, pikirku. Namun, saat aku melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi, keraguan mulai menyelimuti pikiran positifku. Pada jam segini, sangat tidak masuk akal jika ada orang membawa keranda jenazah. Jika memang ada yang meninggal, bukankah seharusnya jenazah dibawa menggunakan ambulans? Penasaran, aku kembali mendekat ke jendela. Kali ini dengan harapan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Namun, pemandangan yang kutemui justru semakin membuatku ketakutan. Orang-orang itu masih ada di sana, tak bergeming dari tempat mereka sebelumnya. Aku sempat berpikir kembali bahwa mungkin memang benar itu keluarga Pak Haji. Namun, keyakinanku runtuh seketika ketika kulihat mereka perlahan-lahan bergerak ke samping, berjalan ke arah pepohonan pisang yang tumbuh di sisi rumah Pak Haji.
Tanpa disangka, rombongan itu menghilang begitu saja di antara sela-sela pohon pisang, seolah-olah lenyap ditelan kegelapan malam. Ketakutan yang kurasakan tak terbendung lagi. Aku mundur dengan cepat, kembali ke kasur dan menutupi wajahku dengan bantal, berharap bisa melupakan apa yang baru saja kulihat. Jantungku berdetak keras, napasku memburu, dan tubuhku gemetar hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa aku baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku mulai menceritakan beberapa kejadian aneh yang kualami kepada Mas Gatot dan Mbak Rini. Sejak aku tinggal di rumah mereka, situasi seperti ini seolah menjadi hal yang biasa. Mas Gatot dan Mbak Rini sudah sering menyaksikan hal-hal tak lazim yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehku. Mereka mendengarkan ceritaku dengan tenang, tanpa reaksi berlebihan, seolah sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Tanpa banyak penjelasan, Mbak Rini hanya menyarankan agar aku lebih sering berdoa. Mendengar sikap tenang mereka, aku tertegun. Rupanya, bagi mereka, kejadian semacam itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sementara aku masih dilanda keterkejutan. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar sudah 5 bulan aku tinggal di rumah Mas Gatot. Namun jawaban atas rasa penasaranku tentang kabar yang beredar mengenai Mas Gatot dan pesugihan belum juga kudapatkan. Rentetan kejadian aneh yang sering kualami di sini mulai membuatku merasa tidak nyaman. Rasa gelisah itu semakin membesar, hingga aku berpikir untuk pulang ke kampung. Perasaan tak nyaman itu semakin memuncak, hingga suatu hari aku mengutarakan keinginanku kepada Mas Gatot. Namun, bukannya menjawab, ia hanya terdiam sejenak, seolah mampu membaca apa yang berkecamuk di pikiranku. Matanya menyiratkan ketenangan, dan dengan nada suara yang tenang pula, ia meyakinkanku bahwa tidak ada hal yang perlu kutakutkan. Mas Gatot tahu persis kabar miring yang berkembang di luar sana tentang dirinya. Kamu nggak usah takut, bukan Mas yang melakukan pesugihan, ujar Mas Gatot. Namun, ia tidak merasa perlu membantah atau menjelaskan apapun. Baginya, waktu akan menjawab semua tuduhan tersebut. Meski rasa penasaran dan ketakutan terus menghantuiku, aku memutuskan untuk tetap tinggal. Lebih karena tidak ingin menyinggung perasaan Mas Gatot. Tak lama setelah percakapan itu, sebuah peristiwa yang mengerikan kembali terjadi. Hari itu sekitar pukul 4 sore, aku tengah menikmati waktu libur dengan bersantai di warung yang biasa menjadi tempat nongkrong anak-anak di desa. Di sana, aku berbincang santai dengan Guntur, anak pemilik warung. Aku bertanya tentang banyaknya truk yang lewat sejak pagi hari. Guntur menjelaskan bahwa ada proyek pembangunan perumahan baru di dekat SD yang menjadi alasan dibalik lalu lalang truk pengangkut material. Obrolan santai kami seketika terhenti ketika terdengar keributan dari luar. Suara orang-orang berteriak membuatku penasaran. Bergegas aku keluar dari warung untuk melihat apa yang terjadi. Di jalan, terlihat sebuah truk besar yang berhenti mendadak, dan sekelompok warga sudah berkumpul di sekitarnya. Rasa penasaran memaksaku untuk mendekati truk tersebut. Bersama Guntur, aku melangkah menuju tempat kejadian, dan di sana, tepat di depan rumah Mas Gatot, pemandangan mengerikan menyambutku. Sebuah motor tergeletak hancur di samping truk, dan di bawah kolong truk terhampar tubuh seorang perempuan. Tubuhnya terbujur kaku, dengan kondisi kepala yang tak lagi utuh, hancur terlindas ban truk. Pemandangan itu langsung membuatku mual. Darah yang tumpah di jalanan dan bau anyir yang menyengat segera membuat perutku bergolak. Warga di sekitar mulai bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Menurut saksi mata, termasuk sopir truk itu sendiri, kecelakaan terjadi begitu cepat. Truk yang melaju sedang menuju lokasi proyek tiba-tiba dihadang oleh sebuah motor dari arah berlawanan. Pengendara motor, seorang perempuan, tampak tidak memperhatikan jalan karena sibuk memainkan ponsel saat berkendara. Meski sopir truk sudah membunyikan klakson berkali-kali dan menyalakan lampu sebagai tanda peringatan, motor itu tetap melaju tanpa kendali hingga akhirnya keluar jalur. Dalam sekejap, tabrakan tak terhindarkan, motor menabrak bagian depan truk dan tubuh pengendara terlempar ke bawah kolong. Kepalanya langsung terlindas oleh ban besar truk tersebut.
Setelah korban kecelakaan dan sopir truk yang terlibat dalam insiden itu dibawa ke kantor polisi, suasana di sekitar lokasi kejadian perlahan mulai lengang. Namun, warga setempat tidak tinggal diam. Mereka berencana mengadakan doa bersama di jalan itu, tempat di mana kejadian-kejadian nahas kerap terjadi. Aku melihat beberapa orang berkumpul, berbisik-bisik, memperhatikan ke arah Mas Gatot yang baru saja keluar dari rumahnya. Sosoknya menarik perhatian, karena kehadirannya selalu dihubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian aneh di sekitar sini. Pak RT dengan suara tegas menyampaikan kepada warga bahwa selepas Isya nanti akan diadakan doa bersama. Semua warga diharapkan untuk turut serta sebagai bentuk permohonan agar kejadian-kejadian buruk tak lagi menimpa mereka. Ketegangan merayapi hati sebagian besar warga. Ini bukan kali pertama kecelakaan terjadi di jalan tersebut. Dalam 1 tahun terakhir, sudah 3 nyawa melayang, dan semuanya tewas di tempat. Kebanyakan warga mulai merasa resah, dan ada yang mulai menghubungkan musibah-musibah ini dengan hal-hal mistis. Pak Rofik, seorang sesepuh sekaligus tokoh agama di kampung itu, terlihat sibuk mengatur persiapan. Beberapa warga menawarkan bantuan, tetapi beliau menolak dengan halus. Sebuah pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Beliau selalu memiliki cara tersendiri dalam menangani masalah-masalah yang dianggap berada di luar kendali manusia. Setelah Isya, jalan yang tadinya lengang mulai dipenuhi warga. Mereka membawa alas berupa koran dari rumah masing-masing, duduk di sepanjang jalan, siap untuk melantunkan doa. Pembacaan Yasin dan tahlil berlangsung khidmat. Setiap orang menunduk, khusyuk dalam doa, berharap keselamatan untuk kampung mereka. Setelah rangkaian doa usai, Pak Rofik berdiri di hadapan warga, meminta waktu sejenak. Suaranya tenang, tapi membawa aura misterius. Beliau menyampaikan, "Sebelumnya saya minta maaf karena ada yang meminta saya untuk mencari tahu siapa yang melakukan ritual pesugihan di sini. Karena sangat sering terjadi kecelakaan juga, jadi saya mau membantu warga agar mengetahui siapa di balik musibah ini. Insya Allah, atas izin Allah akan diperlihatkan yang sebenarnya." Aku duduk tak jauh dari Mas Gatot, dan tanpa bisa kusangkal ada rasa was-was yang menggelayuti benakku. Kulihat wajah Mas Gatot tampak tegang. Tak lama berselang, ia mendekati Pak Rofik dengan membawa sebuah termos berisi air panas. Ada sesuatu yang ganjil dalam gerak-geriknya, seakan-akan ia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Pak Rofik menerima termos itu, lalu berjalan menuju titik di mana darah korban kecelakaan tadi masih tampak membekas di aspal. Di tempat itu, Pak Rofik tampak berdoa dalam hati, lalu dengan perlahan menyiramkan air panas dari termos ke atas bekas darah tersebut. Hening menyelimuti sekitar. Semua mata tertuju pada Pak Rofik yang tampaknya sedang melakukan sesuatu di luar nalar. Setelah selesai, ia kembali ke tempat duduknya tanpa banyak kata. Ia hanya berkata dengan penuh keyakinan, "Insya Allah, atas izin Allah akan mengungkap siapa sebenarnya orang di balik semua musibah akhir-akhir ini." Warga perlahan bubar, kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penasaran yang semakin membesar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu aku pulang bersama Mas Gatot, dan di sepanjang perjalanan pulang, suasana di antara kami begitu canggung. Aku yang sedari tadi menahan banyak pertanyaan, akhirnya tak bisa lagi membendung rasa penasaran. Meski dengan suara ragu, aku bertanya kepada Mas Gatot. Bertanya apakah dia terlibat dalam semua ini. Mas Gatot hanya tersenyum samar. Jawabannya singkat, namun tidak cukup menenangkan hatiku. Wajahnya yang pucat tidak memberikan rasa percaya diri yang kukira akan kuterima. Hari demi hari berlalu, dan tidak ada tanda-tanda siapa pelaku di balik musibah-musibah yang terjadi di kampung kami. Warga mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa, meski perasaan curiga masih menyelimuti beberapa orang. Kegiatan sehari-hari berlanjut, termasuk aku dan Mas Gatot, meski kecurigaan terhadapnya tak juga mereda. Tatapan warga yang penuh tanda tanya terus mengarah padanya. Setiap kali melintas di hadapan mereka, ada bisik-bisik yang mengikutinya.
Aku dalam diam terus berdoa dalam hati. Dalam keyakinan dan harapan, aku memohon agar semua tuduhan dan kecurigaan yang diarahkan kepada Mas Gatot tidak benar. Tapi di lubuk hati terdalam ada kegelisahan yang tak bisa kunafikan. Semoga bukan dia, batinku terus mengulang. Di tengah hembusan kabar tak sedap yang beredar tentang keluarga Mas Gatot, kejadian mengejutkan mengguncang warga sekitar. Hanya 10 hari setelah acara doa bersama di kampung itu, kabar duka tersebar dengan cepat. Pak Haji Karmo, tokoh yang dikenal oleh masyarakat sekitar, meninggal dunia. Tak butuh waktu lama bagi para warga untuk segera berkumpul di rumah duka yang letaknya persis di depan kediaman Mas Gatot. Kabar ini tak pelak menyebar dengan cepat, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus penuh tanda tanya di benak banyak orang. Mendengar kabar tersebut, aku segera mencari Mas Gatot dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Ada kecemasan yang sulit kujelaskan ketika aku menyampaikan berita duka itu. Mas Gatot, yang tampak tenang meski situasi genting, memintaku untuk segera pergi mendahului, sementara ia berjanji akan menyusul kemudian. Tanpa banyak berpikir, aku segera melangkahkan kaki menuju rumah Pak Haji, di mana kerumunan warga sudah memadati halaman rumah. Ketika akhirnya tiba, pemandangan yang terpampang di hadapan membuat seisi kampung terperangah. Meski Pak Haji memang dikabarkan sakit dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang menyangka bahwa kematiannya akan disertai dengan kondisi yang begitu mengerikan. Tubuh Pak Haji yang terbujur kaku menampilkan luka-luka yang tak wajar, melepuh seolah tersiram air panas. Mata dan mulutnya terbuka lebar, seakan menunjukkan ekspresi penuh ketakutan yang mengerikan. Rasa takut dan gelisah merayap di benak setiap orang yang melihatnya, dan spekulasi tentang hal-hal gaib pun mulai merebak di kalangan warga. Pak Rofik tampak berusaha untuk tetap tenang. Namun, nada suaranya tak bisa menyembunyikan keterkejutan yang ia rasakan. Dengan perlahan, ia bersama beberapa warga lainnya mencoba mengusap wajah almarhum, berusaha menutup mata dan mulut Pak Haji yang tampak tak mau terpejam. Usaha mereka sia-sia, dan akhirnya jenazah harus dikuburkan dalam kondisi yang sangat tidak biasa, dengan mata dan mulut yang tetap terbuka. Pemandangan ini menimbulkan rasa ngeri yang tak kunjung hilang, membekas dalam ingatan setiap orang yang menyaksikan. Kejadian tersebut membawa perubahan besar bagi keluarga Pak Haji. Setelah pemakaman, tak satu pun anggota keluarga Pak Haji terlihat. Rumah besar yang dulunya ramai, kini tampak sepi dan kosong. Kabarnya, keluarga almarhum memilih untuk pindah jauh dari sana, menetap di suatu tempat di luar Pulau Jawa, meninggalkan segala kenangan dan peristiwa kelam itu di belakang mereka. Dalam situasi yang penuh teka-teki dan kesedihan itu, aku merasa lega karena spekulasi yang menuduh Mas Gatot terlibat dalam pesugihan terbukti tak benar. Saat kutanya pada Mas Gatot mengapa ia terlihat pucat pada saat acara doa bersama, ternyata alasan yang diberikannya sangat sederhana. Mas Gatot, seperti aku, juga tidak kuat melihat darah dan mencium bau amis yang menyengat selama prosesi tersebut. Mendengar penjelasannya, rasa bersalah menyelimutiku. Aku segera meminta maaf kepada Mas Gatot, karena tanpa sadar aku sempat menaruh prasangka buruk terhadapnya. Pengalaman ini memberiku pelajaran yang berharga. Aku sadar, penting untuk tidak terburu-buru berprasangka, apalagi terhadap orang yang kita kenal. Segala sesuatu seringkali tidak seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Dari kejadian ini, aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, dan lebih bijaksana dalam menyikapi kabar yang belum tentu benar adanya.